Ini menurut saya peraturan ini peraturan wakuah. Seolah-olah bernuansa demokratis, seolah-olah ini betul-betul dari bawah gitu ya. Meskipun sebetulnya ini sudah dipersiapkan di pusat. Itu anggapan dan perspektif subjektivitas pikiran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasugul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sallim. Pemirsa, kita akan musik terkait dengan PJ Gubernur, PJ Bupati. Jelang berakhirnya masa tugas gubernur dan juga bupati, dan jelang pelaksanaan pemilu serentak dan pilkada serentak. Pemirsa, ini menarik sebetulnya dan banyak yang belum dibahas oleh orang gitu ya. Tapi saya mencoba kan ini menjelang pelaksanaan dari peraturan ini, peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 4 tahun 2003 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota. Dalam peraturan ini konstruksinya kita akan bahas dan bagaimana pelaksanaan kita bahas. Apakah peraturan ini betul-betul menggambarkan keadilan sosial dan menggambarkan demokrasi gitu ya, di Indonesia sebagaimana sistem yang kita pakai. Kita mulai pemirsa dari pasal kalau ketentuan umumnya biasa ya semuanya, standar semuanya. Ini berisi 24 pasal. Tapi kita persyaratan bab 2, persyaratan pengusulan, pembahasan dan pelantikan. Ini bab 2, ada dibahas di bab 2 ya. Ini di pasal 2-nya, kalau pasal 1 ketentuan umum, pasal 2-nya untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pemerintah menunjuk PJ gubernur, PJ bupati dan PJ wali kota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dilantiknya gubernur dan atau wakil gubernur, bupati dan atau wakil bupati, wali kota dan atau wakil wali kota definitif. Nah, ini dasarnya. PJ itu diperlukan untuk mengisi kekosongan pejabat itu ya. Jadi PJ kepala daerah itu berakhir setelah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dilantik secara definitif. Nah, itu pada akhirnya pemirsa. Ini pasal 2 menjadi dasar. Bagian kedua persyaratan PJ gubernur, PJ bupati, dan persyaratannya itu sebetulnya sudah penting sebetulnya, cuma ini sangat administratif gitu ya, ada harus pratama sekian dan lain sebagainya. Kita lompat saja biar tidak banyak waktu, tidak banyak ke bagian ketiga. Bagian ketiga ini pengusulan, pembahasan dan pelantikan PJ gubernur. Ini gubernur dulu. Pengusulan PJ gubernur pasal 4, 1. Pengusulan PJ gubernur dilakukan oleh A. Menteri dan B. DPRD melalui Ketua DPRD Provinsi. Pasal 2. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A mengusulkan 3 orang calon PJ gubernur yang memenuhi persyaratan. Syarat-syarat tadi di pasal sebelumnya. DPRD melalui Ketua DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat mengusulkan 3 orang calon PJ gubernur yang memenuhi persyaratan kepada Menteri. 4. Dalam mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Menteri dapat menerima masukan dari kementerian, lembaga, pemerintah, non-kementerian. Artinya pasal 2 tadi, ayat 2 tadi, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A mengusulkan 3 orang ini bisa Menteri melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, tidak harus Mendagri. Itu pemirsa ya, untuk pengusulan. Jadi pengusulannya itu seolah-olah ini kan menampakkan sebuah
makna dan penilaian sangat bottom up gitu ya, menerima usulan dari bawah. Tapi kita lanjut saja pemirsa pembahasannya. Ada 3 orang, kalau gubernur 3 orang dari dari ketua DPRD Jawa Timur dan 3 orang dari menteri. Ini komposisi yang diusulkan orang-orang yang akan diangkat menjadi penjabat gubernur. Terus paragraf 2 pembahasan juga, menteri melakukan pasal 5 ya, menteri melakukan pembahasan calon PJ gubernur sesuai usulan sebagaimana dimaksud ayat 4 dari jumlah 6 nama menjadi 3 nama dan dapat melibatkan kementerian lembaga pemerintah non kementerian lembaga pemerintah dimaksud ini kementerian sekretaris dan lain-lain sebagainya. 3 menteri menyampaikan 3 nama usulan calon PJ gubernur kepada presiden oleh menteri sekretaris negara sebagaimana tahu. Artinya setelah digolok dari 6 itu 3 orang ini akan diusulkan kepada presiden. Pengangkatan PJ gubernur ditetapkan dengan keputusan presiden. Ini kalau gubernur pemirsa. Itu kalau gubernur. Artinya skemanya dari 6 orang yang diusulkan, baik yang dari DPRD dan menteri sendiri, Mendagri sendiri yang juga melibatkan kementerian dan lembaga yang lain, itu digodok dulu dari 6 itu menjadi 3 dan 3 ini yang diusulkan kepada presiden untuk ditetapkan sebagai penjabat. Jadi ngolahnya di situ. Nah, pelantikan dan yang lain-lain. Ini kita masuk ke urusan bupati, kepala daerah ya, bupati, wali kota, PJ-nya. Ini diatur di bagian keempat menurut saya. Paragraf 1, pengusulan PJ Bupati dan PJ Wali Kota, pasal 9. Pengusulan PJ Bupati dan PJ Wali Kota dilakukan oleh A. Menteri, B. Gubernur, C. DPRD melalui Ketua DPRD Kabupaten Kota. Skemanya sama, cuma kalau Kabupaten Kota itu ditambah ada usulan dari Ketua DPRD daerah gitu ya, Kabupaten Kota, lalu Gubernur juga mengusulkan, lalu Menteri juga mengusulkan. Pasal 2-nya, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A mengusulkan 3 orang calon PJ Bupati dan PJ Wali Kota yang memenuhi persyaratan. Gubernur dimaksud ayat 1 huruf B dapat mengusulkan 3. DPRD ayat 4-nya, DPRD melalui Ketua DPRD Kabupaten Kota sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf C dapat mengusulkan 3 orang lagi. Dalam mengusulkan sebagaimana supaya ayat 2, menteri dapat menerima masukan dan kementerian lembaga sama. Jadi dari skema usulan ini, kalau masuk ke dalam PJ Bupati atau Wali Kota, ini mekanisme usulannya 3 orang itu. 3 orang dari DPRD daerah itu, 3 orang dari gubernur, 3 orang dari menteri. 3 orang dari menteri. Jadi 9 orang kalau bupati dan wali kota. 9 orang yang diusulkan untuk menjadi penjabat bupati dan wali kota. Kita masuk ke paragraf 2-nya pemirsa. Pembahasan PJ Bupati dan PJ Wali Kota. Usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, dari jumlah 9 nama dilakukan pembahasan oleh menteri menjadi 3 nama calon PJ Bupati dan PJ Wali Kota dan dapat melibatkan kementerian lembaga. Sama sebetulnya tadi. Kementerian lembaga terus menteri menyampaikan 3 nama usulan calon PJ Bupati dan PJ Wali Kota kepada presiden melalui menteri sekretaris negara sebagai bahan pertimbangan presiden berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pasal 1. 4. Pengangkatan PJ Bupati dan PJ Wali Kota ditetapkan dengan keputusan menteri. Ternyata pemirsa, 9 orang yang diusulkan dari bawah, dari DPRD, dari gubernur, dari Mendagri sendiri, dari menteri sendiri, itu ada 9 orang untuk kabupaten ya. Dan ini masih digodok lagi, diperas lagi menjadi 3. Yang melakukan pemerasan itu Menteri Dalam Negeri. Dengan dapat melibatkan kelembagaan menteri dan kelembagaan yang lain. Pemirsa, kalau kita hanya membaca dan sekilas saja memaknai aturan ini, seolah-olah aturan ini betul-betul memperhatikan suara daerah. Seolah-olah memperhatikan
dan betul-betul memberikan perhatian serius terhadap suara daerah. Karena usulnya dari daerah, dari gubernur, dari menteri sendiri, gitu ya, ada 3. Dan yang justru memeras sampai ketiganya adalah menteri sebelum diserahkan kepada presiden untuk diarahkan siapa yang punya harus menjadi penjabat bupati atau wali kota itu. Lah, ini menurut pikiran saya, ini kan sebuah peraturan yang seolah-olah memperhatikan usulan daerah. Bisa jadi ini hanya sekedar apa ya, istilah kasarnya akal-akalan negara gitu maksudnya. Karena sebetulnya sudah ada orang yang dipersiapkan sebetulnya oleh negara, oleh pusat gitu dalam konteks ini. Bisa saja seperti itu. Cuma ini adalah sebuah mekanisme yang dibangun seolah-olah memperhatikan suara daerah. Tapi pada dasarnya sebetulnya adalah yang menentukan semuanya adalah pusat. Coba perhatikan, daerah dikasih kesempatan untuk mengusulkan 3 orang, gubernur dikasih kesempatan 3 orang, menteri dalam negerinya sendiri 3 orang. Dan yang mempunyai kewenangan untuk memeras dan itu ketiga orang nama adalah menteri, dengan melibatkan pembahasan dengan kementerian dan lembaga yang lain. Siapa sebetulnya yang layak untuk ketiga itu? Baru setelah itu seolah-olah presiden yang menentukan siapa sebetulnya yang harus menjadi PJ, bupati atau wali kota di sebuah daerah. Jadi di ayat 3-nya, ayat 3 di pasal 10 itu, menteri menyampaikan 3 nama usulan calon PJ, bupati dan wali kota kepada presiden melalui menteri sekretaris negara sebagai bahan pertimbangan presiden berdasarkan hasil pembahasan sebenarnya dimaksud. Artinya yang menentukan PJ bupati dan PJ wali kota itu juga presiden, meskipun penetapan PJ bupati dan PJ wali kota itu ditetapkan oleh menteri dengan keputusan menteri. Kalau gubernur tadi itu keputusan dan ditetapkan oleh presiden. Tapi kalau PJ, wali kota dan bupati itu oleh menteri, meskipun mekanismenya sama. Dan kalau membaca dari aturan ini justru yang menentukan itu semuanya adalah presiden. Semuanya adalah presiden. Karena pasal 3-nya, ayat 3-nya tadi, 3 nama itu yang setelah dibahas di kementerian, melibatkan kementerian dan lembaga yang lain, diajukan lagi melalui sekretaris negara untuk ditentukan siapa yang akan menjadi PJ di dalam satu daerah itu. Cuma penetapannya adalah menteri. Itu pemirsa. Artinya, kalau kita sekilas memahami dari peraturan ini, ngapain ya repot-repot? Pakai mengusulkan dari bawah segala macam. Kalau pada akhirnya justru dari sana juga yang menentukan. Ada banyak orang yang beranggapan, yang juga mengira-ngira juga ya. Ya wallahu a'lam, ini semuanya yang tahu adalah pusat dan pangeran. Jangan-jangan ini hanya eto-etoan saja ya, seolah-olah saja. Sebetulnya orang-orang itu sudah dipersiapkan semua sebetulnya oleh pusat. Tapi ini seolah-olah ingin menampakkan dan menggambarkan seolah pusat itu betul-betul memperhatikan usulan, memperhatikan suara daerah. Kalau hari ini itu memang urusan masalah ini memang sangat halus gitu ya, untuk kita sikapi halus, untuk halus sekali itu langkahnya. Tapi sebetulnya bagi orang-orang yang mulai mengerti terkait dengan urusan bagaimana tarik menarik dan bagaimana sebetulnya proses penentuan siapa PJ itu adalah pusat juga. Ini pemirsa, bicara dalam urusan masalah mekanisme. Selanjutnya, ketika kita bicara mengenai tugas kewenangan, tugas bab 3, tugas wewenang, kewajiban, larangan serta hak keuangan dan hak protokol dari PJ. Pasal 15 mengatakan PJ gubernur, PJ bupati dan PJ wali kota memiliki tugas kewenangan, kewajiban dan larangan yang sama dengan tugas wewenang, kewajiban dan larangan gubernur, bupati dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Itu sama persis, tidak yang lain. Sama persis tugas wewenangnya. Ini di pasal 1 ya.
Di ayat 1, ayat 2-nya PJ Gubernur, PJ Bupati dan PJ Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang A. melakukan mutasi ASN. Ternyata ini ada titikannya, A. melakukan mutasi ASN. Jadi tidak boleh PJ itu melakukan mutasi ASN dalam konteks ini. B. membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. Nah ini penting untuk menjadi catatan pemirsa. Jadi PJ itu pertama huruf A-nya tidak boleh untuk memutasi ASN selama dia menjabat. Yang kedua tidak boleh membatalkan atau membatalkan perizinan yang sudah ditetapkan oleh pejabat sebelumnya atau bupati dan wali kota sebelumnya. Ini ayat 2 huruf B. Huruf C-nya, pemirsa, huruf C-nya membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Nah ini lagi juga menjadi larangan dari penjabat itu, PJ itu untuk membuat sebuah kebijakan pemekaran daerah, daerah otonomi pemekaran daerah tidak boleh. Nah ini pemirsa. D. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Membuat kebijakan yang bertentangan. Ini yang penting untuk dijadikan sebuah catatan oleh kita semua bahwa PJ itu tidak boleh membuat sebuah kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan bupati dan wali kota sebelumnya. Itu catatan besar. Tapi pasal 4-nya ini, pasal 3-nya begini. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini loh. Ini perhati. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Ini eto-eto. Dari awal ini sudah diatur bahwa mutasi ASN tidak boleh. Terus di huruf B tadi membatalkan perizinan tidak boleh, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya tidak boleh, selama tidak ada persetujuan tertulis dari menteri. Karena isi dari pasal 2 itu adalah satu, tidak boleh menggunakan ASN. Yang kedua, tidak boleh. Yang B, yang huruf B tidak boleh perizinan. Yang ketiga, pemekaran daerah. Yang keempat, yang D itu kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah, program pembangunan pejabat sebelumnya. Baru ayat 3-nya ketentuan daripada ayat 2 tadi itu boleh dilakukan oleh PJ kalau mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Artinya otonomi daerah itu sebetulnya sudah hilang sekarang, apalagi dalam konteks PJ hari ini. Jadi semuanya kembali ke atas, Artinya suara dewan, suara masyarakat dalam konteks ini tidak diatur di sini, Justru untuk melakukan hal-hal sebagaimana di pasal 2 tadi itu, kalau ada surat program yang sebetulnya dianggap bertentangan dengan pejabat sebelumnya dan tidak sama dengan kebijakan pejabat sebelumnya, selama itu mendapat persetujuan tertulis dari menteri, meskipun itu dewannya berteriak melarang dan macamnya, sah secara aturan untuk dibuatkan kebijakan oleh PJ, bupati dan wali kota, juga gubernur dalam konteks ini sama. 4. dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban PJ Gubernur, PJ Bupati, PJ Wali Kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan kalau masalah itu semuanya itu disamakan ya, hak dan kewajibannya disamakan, hak protokolnya dan lain sebagainya. Bab sanksi administrasi. Bab 4, bab 5, pembinaan dan pengawasan itu biasa, itu menteri semuanya kembali kepada menteri. Menteri memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ini kembali ke menteri. Bab 4, pelaporan dan evaluasi. Pasal 18. PJ Bupati dan PJ Wali Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada menteri melalui gubernur,
paling sedikit 3 bulan sekali. Dua, PJ Gubernur menyampaikan laporan. Ini ya pasal 18 ya. PJ Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri paling sedikit 3 bulan sekali, sama. Laporan yang masuk pada ayat 2 disampaikan Menteri kepada Presiden. Dalam hal masa jabatan sebagai PJ Gubernur, PJ Bupati, dan PJ Wali Kota 3 bulan, laporan pertanggungjawaban disampaikan pada masa akhir menjabat. Jadi kewajibannya untuk pelaporan itu dalam konteks ini hanya diatur wajib PJ itu melaporkan kepada Menteri. Di sini tidak ditulis harus melakukan pelaporan terhadap Dewan, tidak. Nah, apakah laporan kepada Dewan dan macamnya itu berdasarkan aturan sebelumnya, saya kurang tahu. Tapi dalam konteks ini kewajiban PJ itu di sini hanya diatur untuk melakukan pelaporan dan evaluasi itu hanya kepada kalau Bupati kepada Gubernur ya paling sedikit 3 bulan, kalau Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan yang lain-lain. Di sini sampai pasal 22 sampai pasal terakhir tidak mengatur kewajiban dari PJ untuk melakukan laporan kinerjanya kepada Dewan dan yang lain-lain. Apakah ini bisa dimaknai hanya itu saja kewajiban dari PJ Bupati dan PJ Gubernur, atau aturan yang mengatur tentang masalah tugas pokok kewenangan Bupati dan kewajiban Bupati itu tunduk di undang-undang selainnya, saya kurang tahu. Tapi dalam konteks ini dia tidak punya kewajiban untuk melaporkan kepada Dewan dan yang lain-lain. Pasal 19, Menteri melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Ini seluruh administrasi sampai terakhir, pemirsa. Ini menurut saya peraturan ini peraturan wakuah. Seolah-olah bernuansa demokratis, seolah-olah ini betul-betul dari bawah gitu ya. Meskipun sebetulnya ini sudah dipersiapkan di pusat. Itu anggapan dan perspektif subjektivitas pikiran saya. Tapi walaupun bagaimana, ini adalah satu peraturan yang sedang berlaku hari ini, dan insya Allah dalam waktu dekat, dan sudah sebagian tempat ya, sebagian daerah provinsi sudah ada yang sudah dilaksanakan peraturan ini, seperti di Jawa Tengah gitu ya, Pak Gubernur Ridwan Kamil sudah, dan insya Allah dalam waktu dekat Gubernur Jawa Timur, dan juga mungkin dalam minggu ini di Kabupaten Bangkalan sudah ada pengangkatan PJ. Dan PJ itu sebagaimana yang dibahas tadi, apa sebetulnya pokok dan apa tugas pokok fungsinya, dan bagaimana sebetulnya kewenangan yang dimiliki. Memang secara sederhana diatur betul di aturan ini. Cuma aturan itu bisa batal ketika mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Ini pemirsa, catatan saya dari aturan ini sebetulnya adalah sebuah aturan yang wakuah dari istilah saya itu ya. Sudah sempat ramai kemarin bagaimana 3 orang yang diusulkan dari Kabupaten Bangkalan. Siapa saja kalau nggak saya di Kabupaten Bangkalan itu ada Dr. Sapi, ada Pak Rudi, juga ada ada satu yang di Jawa Timur, ada 3 nama, dan juga di Negeri siapa namanya kurang tahu. Tapi itu semua adalah sebuah mekanisme yang diatur oleh peraturan menteri ini, dan pada akhirnya presiden yang menentukan, meskipun kalau bupati dan wali kota itu ditetapkan oleh keputusan menteri, dan kalau gubernur memakai keputusan dan penetapan oleh presiden. Pemirsa Usik, mudah-mudahan bisa paham, mudah-mudahan bisa mengerti, dan mudah-mudahan PJ-PJ yang akan diamankan pada setiap daerah betul-betul bermanfaat dan tidak menjadi tidak menjadi kepanjangan tangan kepentingan politisi pusat. Catat ya, politisi pusat, bukan negara dalam konteks ini, politisi pusat. Karena kita akan segera menjelang pileg gitu ya, dan pilkada serentak, dan PJ ya, dalam konteks ini sedang menjabat sampai gubernur dan bupati serta wali kota definitif dilantik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.